Pria, anak perempuan, dan wanita itu berdiri di tepi sungai. Seorang putri duyung datang dengan 2 gelas dan berkata, "Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup. Siapapun yang ingin hidup harus meminum air mataku, dan yang lainnya akan minum racun." Pria itu memberikan gelas berisi racun kepada wanita itu, dan memberikan air mata putri duyung kepada anak perempuan itu. Wanita itu memberikan gelasnya kepada anak perempuan itu, dan mengambil gelas anak perempuan itu sendiri sambil berkata, "Aku telah memberinya kehidupan, aku bisa mengambilnya kembali." Beberapa waktu sebelumnya wanita itu menelepon dan berkata, "Anak perempuanmu berkeliaran seperti anak yatim. Kau harus mengirim uang." Pria itu berkata, "Aku selalu mengirim uang kepadamu." Wanita itu menjawab, "Koin-koin kecil itu tidak berguna." Pria itu berkata, "Aku akan mentransfer lebih banyak. Hanya saja jagalah anak itu." Pria itu segera mentransfer uang. Wanita itu berkata, "Sekarang aku akan pergi bersenang-senang dan kamu tidak akan ikut denganku." Teman-temannya datang dengan mobil, dan wanita itu pergi bersama mereka. Dekat kemudian, putrinya mulai mencari makanan di tempat sampah. Seorang pria bejat datang dan berkata, "Nak, apa yang kamu inginkan?" Putrinya menjawab, "Aku ingin makanan." Pria itu berkata, "Ikutlah denganku." Putrinya lari ketakutan. Keesokan harinya, putri itu mengambil sesuatu dari tempat sampah dan memakannya. Seorang tetangga datang dan berkata, "Jangan keluar rumah." Tetangga itu mengantarnya pulang. Beberapa hari kemudian wanita itu pulang. Putrinya berkata, "Aku lapar." Wanita itu berkata, "Jangan ganggu aku. Aku sangat lelah." Dia masuk ke kamarnya. Keesokan harinya wanita itu memiliki beberapa luka di wajahnya. Ia berkata, "Mungkin ini disebabkan kekurangan vitamin." Putrinya berkata, "Bawa aku ke ayahku." Wanita itu berkata, "Aku membencimu." Ia mengunci putrinya di kamar dan pergi. Keesokan harinya wanita itu bangun dan berkata, "Untung si bodoh itu memberiku uang. Aku perlu pergi ke dokter." Setelah beberapa menit, dokter berkata, "Menurut laporan Anda mengidap HIV." Wanita itu berkata, "Ini tidak mungkin." Dokter berkata, "Pengobatan harus segera dimulai." Wanita itu berkata, "Aku tidak akan menjalani pengobatan. Aku ingin menikmati hidup." Ia pergi. Wanita itu pulang dan suara putrinya terdengar dari kamar. Wanita itu berkata, "Aku lupa bahwa aku telah mengunci gadis itu di sini." Ia membuka pintu kamar dan berkata, "Keluar dan jangan berisik. Apa yang terjadi pada jarimu? Apakah kau bermain-main dengan suntikan?" Putrinya mengangguk, "Ya." Wanita itu berkata, "Aku tidak akan membuang-buang obat untukmu." Ia meninggalkan kamar. Keesokan harinya seorang dukun wanita datang dan berkata, "Minumlah larutan ini. Ini menyembuhkan setiap rasa sakit." Pria itu berkata, "Istri saya menderita kanker." Dukun itu menjawab, "Obat untuk penyakit besar ada di air mata putri duyung, dan dia hanya muncul kepada orang baik." Ia pergi. Di malam hari, pria itu mengetuk pintu dan berkata, "Anakku, keluar dan ambil hadiahmu." Wanita itu datang dan berkata, "Kau tidak bisa bertemu dengannya. Pergilah dari sini." Pria itu berkata, "Aku datang untuk bertemu putriku." Ia dengan paksa masuk ke dalam, mengangkat putrinya dan berkata, "Mengapa dia pucat sekali?" Wanita itu berkata, "Dia hanya terkena flu." Pria itu melihat laporan yang tergeletak di dekatnya dan berkata, "Kau juga telah membuat putriku sakit." Wanita itu berkata, "Dengan tetap terkunci di dalam rumah, kami berdua menjadi sakit." Pria itu berkata, "Aku tidak ingin kehilangan putriku. Aku tahu obatnya." Ia mengambil putrinya dan pergi. Wanita itu mengikutinya. Sesampainya di tepi sungai, pria itu berkata, "Putri duyung, tolong aku." Putri duyung itu muncul. Pria itu berkata, "Kau telah melakukan kesalahan sebelumnya, namun kau masih ingin menjadi pelacur." Wanita itu berkata, "Karena anak malang ini, aku tidak akan menghancurkan hidupku." Pada saat itu, wanita itu mulai merasa pusing. Putri duyung berkata, "Kau minum dari gelas yang salah. Keegoisanmu telah mengubah gelas itu." Wanita itu menghilang. Anak perempuan itu berkata, "Ayah, bolehkah aku tinggal bersamamu sekarang?" Ayah itu berkata, "Tentu saja. Sekarang tidak akan ada yang pernah menyakitimu."